Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Setiawati pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Ya, dan materi pada hari ini yang akan kita bahas yaitu terkait array. Oke, untuk pokok pembahasan pada materi array yang pertama adalah definisi dari array, kemudian struktur array, deklarasi array, operasi array. Tujuan pembelajaran dari materi array ini yaitu memahami konsep array dan struktur penyimpanannya dalam memori. Kemudian mempelajari penggunaan variabel array berdimensi 1 dan berdimensi 2. Oke, untuk array sendiri ini merupakan sebuah variabel yang terdiri dari sekumpulan data yang bertipe sama. Nah, setiap data tersimpan dalam memori dengan indeks yang berbeda. Melalui indeks inilah kita dapat mengakses data-data tersebut. Oke, yang berikutnya adalah struktur array. Struktur array ini yang pertama ada tipe data, kemudian ada indeks, dan ada deklarasi. Tipe data. Sebuah array harus memiliki tipe data yang sama untuk setiap elemen yang disimpan di dalamnya. Kemudian untuk indeks, setiap elemen dalam array memiliki indeks yang dimulai dari 0 dan setiap elemen dapat diakses dengan menggunakan indeks tersebut atau indeksnya. Kemudian deklarasi. Nah, array ini dideklarasikan dengan menentukan tipe data, nama variabel, dan jumlah elemen yang akan disimpan di dalamnya. Contoh algoritma atau contoh sedekut dalam array ya, untuk struktur array. Ini yang pertama kita tentukan seperti tadi tipe datanya. Kita gunakan int misalkan atau integer ya. Nah, integer, kemudian nama arraynya adalah data. Kemudian indeks yang akan digunakan sebanyak berapa indeks? Misalkan 4 indeks. Nah, struktur array ini ada yang akan kita bahas adalah array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Nah, apa perbedaan antara array 1 dimensi dan 2 dimensi? Nah, kalau untuk yang 1 dimensi ini hanya berisikan baris. Nah, kemudian kalau untuk 2 dimensi ini berisikan baris dan kolom. Nah, untuk deklarasi array 1 dimensi ini harus dibuat yang pertama ada baris. Oke, jadi kalau untuk array 1 dimensi ini tidak ada kolom ya, hanya baris saja. Nah, jadi untuk deklarasinya yang pertama adalah nama arraynya, kemudian array atau dideklarasikan bahwasannya nama array itu sebagai array gitu ya. Kemudian indeks awal dan indeks akhir, kemudian tipe datanya. Nah, contoh dapat dilihat di depan ya, nama arraynya adalah data, kemudian kita deklarasikan itu sebagai array, kemudian indeksnya atau indeks awalnya adalah 0 dan indeks akhirnya adalah 4 dengan tipe data integer. Nah, dalam bahasa pemrograman C++, ini bisa Anda deklarasikan dengan tipe data terlebih dahulu, tipe datanya menggunakan integer atau kita tuliskan int, kemudian nama arraynya yaitu data, kemudian jumlah elemen yang akan digunakan berapa, misalkan 5. Nah, ini dapat dilihat di depan ya, untuk contoh data dengan array 1 dimensi. Nah, untuk operasi pada array sendiri, ini ada operasi input dan operasi output. Nah, untuk operasi input, ini bisa menggunakan dua cara. Cara yang manual atau tanpa perulangan dan cara menggunakan perulangan. Nah, kalau tanpa perulangan, ini otomatis harus menginputkan data satu persatu. Misalkan kita menggunakan 5 elemen indeks array.
Nah, di sini diinputkan untuk data indeks 1 terlebih dahulu, untuk data indeks 0 terlebih dahulu. Jadi, read data pada indeks 0, itu nanti diinputkan berapa, kemudian read data pada indeks 1 diinputkan berapa, sampai dengan read data indeks 4, karena kita menggunakan 5 elemen. Yang berikutnya dapat menggunakan perulangan. Nah, perulangan misalkan kita menggunakan for. Maka di sini operasi inputnya for x sama dengan 0 to 4 do. Nah, berarti x dimulai dari 0 sampai dengan 4 atau batas akhirnya adalah 4. Nah, baru setelah itu dilakukan operasi penginputan, yaitu berupa read nama arraynya apa. Nama arraynya adalah data, berarti read data x. Nah, kemudian untuk operasi output itu sama. Ya, di sini dapat menggunakan perulangan atau tanpa perulangan. Nah, kalau tanpa perulangan, konsepnya juga sama. Di sini proses outputnya ini dilakukan satu persatu. Yaitu yang pertama, misalkan akan menampilkan dari indeks 0 sampai dengan indeks 4. Maka, write data indeks 0 itu berapa ya, write data 0, kemudian write data indeks 1 sampai dengan write data indeks 4. Nah, kalau menggunakan perulangan, di sini konsepnya menggunakan for, maka for x sama dengan 0 to 4 do write data indeks x. Jadi maksudnya adalah ketika x itu dimulai dari 0, maka akan dibandingkan apakah 0 itu kurang dari 4. Jika benar, maka ditampilkan atau write data indeks x, atau ditampilkan isi dari data indeks x sampai dengan x bernilai 4. Nah, ini dapat dilihat di depan implementasi pada studi kasus. Ya, ini mencari nilai maksimal ya pada sebuah bilangan. Nah, jadi ketika akan membuat sebuah algoritma dengan menggunakan array. Nah, di sini yang pertama sama ya, dideklarasikan dulu. Deklarasi ini isinya adalah memperkenalkan setiap variabel dan tipe data yang akan diproses pada body program. Ya, nah di sini yang dideklarasikan yang pertama adalah x, kemudian max dengan tipe data integer. Nah, untuk arraynya sendiri, di sini menggunakan nama array data, kemudian kita deklarasikan itu sebagai array dengan nilai indeks awal 0 sampai dengan indeks akhir 9 dengan tipe data integer. Nah, kemudian kita masuk ke dalam deskripsi. Nah, datanya kita tentukan bahwasanya data indeks 0 itu bernilai 5, indeks 1 itu 2, indeks 2 itu 7, indeks 3 itu 6, indeks 4 itu adalah 3, dan sampai seterusnya sampai dengan indeks ke-9 yaitu 4. Nah, kemudian kita buat proses di dalam deskripsi. Kita tentukan nilai awal untuk nilai max atau maksimal untuk variabel max. Nah, di sini variabel max kita tentukan bernilai 0. Kemudian kita proses untuk mencari nilai maksimal dari bilangan yang ada. Jadi prosesnya adalah for x sama dengan 0 to 9 do. Jadi maksudnya adalah x dimulai dari 0 sampai dengan 9. Kemudian kita masukkan di dalamnya atau kita proses menggunakan kondisi. Ya, di sini kondisinya adalah if data x lebih besar dari max, maka max sama dengan data x. Jadi ketika data x-nya lebih besar dari max, maka max ini sama dengan data x. Oke, jika di luar dari kondisi itu atau selain itu, maka max sama dengan max. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, kita tadi sudah punya data ya dari 5 sampai dengan 4 pada indeks 0 sampai dengan 9.
Nah, di sini dikondisikan jika 0 itu apakah 0 itu kurang dari sama dengan 9? Jika benar, maka max itu bernilai 5. Nah, kemudian kita masuk di proses pengulangan berikutnya. Ya, karena ini menggunakan for, berarti kan menggunakan proses pengulangan X sama dengan X plus 1 ya. Nah, di sini berarti X-nya sudah berubah menjadi 1. 1 apakah kurang dari 9? Benar. Nah, kalau benar berarti kita kondisikan. Data X-nya berapa? Data X pada indeks 1 itu adalah 2. Maka kita kondisikan 2 apakah lebih besar sama dengan max? Max-nya tadi bernilai 5. 2 apakah lebih besar dari 5? Tidak. Kalau tidak, maka max sama dengan 5. Kemudian masuk dalam proses pengulangan berikutnya. Sekarang X sudah menjadi 2 ya. 2 apakah kurang dari sama dengan 9? Benar ya, 2 kurang dari sama dengan 9, maka masuk ke dalam kondisi ya. Data X apakah jika data X lebih besar dari max, data X-nya sekarang berapa? Indeks 2 itu adalah 7, maka 7 apakah lebih besar dari 5? Benar, maka max-nya berubah menjadi 5. Sampai dengan seterusnya, sampai dengan pada indeks 9 yaitu 4, maka di situ akan dikondisikan apakah 4 lebih besar dari 10 ya, karena indeks di indeks 9 ya. Nah, di sini apakah 4 lebih dari 10? Itu tidak, maka max sama dengan 10. Nah, kemudian write max tadi bernilai 10, maka akan ditampilkan nilai tertingginya adalah 10. Baik, yang berikutnya kita akan membahas terkait array 2 dimensi. Nah, untuk array 2 dimensi ini sebenarnya konsepnya sama dengan array 1 dimensi, namun perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya adalah ketika array 2 dimensi ini menggunakan baris dan kolom. Kalau untuk 1 dimensi tadi hanya menggunakan baris saja. Nah, kemudian untuk strukturnya seperti apa? Nah, strukturnya otomatis yang pertama sama ya, dideklarasikan dulu atau diperkenalkan dulu variabel dan tipe data yang digunakan di dalam deskripsi. Jadi di sini contohnya adalah deklarasi nama array, kemudian dideklarasikan sebagai array, indeks awal, kemudian indeks akhir, itu untuk baris, kemudian indeks awal dan indeks akhir untuk kolom. Setelah itu tipe datanya apa? Nah, ini contohnya kita menggunakan array dengan nama data, kemudian dideklarasikan itu sebagai array. Indeks awal 0 sampai dengan indeks akhirnya 4 untuk baris, kemudian indeks awal 0 sampai dengan 1 untuk kolom dengan tipe data integer. Nah, ini pada bahasa pemrograman C++, ini bisa diimplementasikan. Tipe datanya int atau integer ya, int, data, kemudian jumlah elemennya ada 2, yaitu 5 dan 2. Nah, 5 itu untuk baris, 2 untuk kolom. Nah, contoh ilustrasinya dapat dilihat pada slide di depan. Nah, kemudian sama seperti dengan array 1 dimensi, array 2 dimensi juga terdiri dari operasi input dan output. Untuk operasi inputnya sendiri, ini bisa menggunakan perulangan dan bisa juga tanpa menggunakan perulangan. Nah, kalau untuk tanpa menggunakan perulangan sama konsepnya ya, diinputkan satu per satu. Jadi untuk inputannya, kalau di 1 dimensi hanya menginputkan baris, kalau di array 2 dimensi menginputkan baris dan kolom. Nah, jadi misal nih kita memiliki indeks 0 sampai dengan 9, berarti ada 10 data yang akan diinput. Maka penginputan tanpa
perulangan. Di sini digunakan read data baris 0, ya, berarti indeks 0, indeks baris 0, kemudian data kolom 0. Nah, kemudian data baris, read data baris 0, kemudian read data kolom 1. Karena kan kalau kolom terdiri dari 0 dan 1. Nah, kemudian read data baris 1 kolom 0, read data baris 1 kolom 1, sampai seterusnya. Nah, kemudian kalau dirasa ini sangat sulit ya, karena terlalu banyak proses, karena memang satu persatu penginputannya. Nah, yang lebih mudah ini adalah menggunakan proses pengulangan. Nah, di sini pengulangan yang saya contohkan adalah menggunakan for. Oke, jadi kalau menggunakan for x sama dengan 0 sampai dengan 4, berarti nilai x dimulai dari 0 sampai dengan 4. Nah, kemudian ini untuk baris ya. Kemudian untuk kolomnya, nah untuk kolomnya kita gunakan variabel y. Di sini y dimulai dari 0 sampai dengan 1. Nah, baru setelah itu diinputkan data baris dan kolomnya. Nah, yang berikutnya adalah operasi output. Nah, operasi output pada array di sini juga sama ya, ada dua, bisa menggunakan perulangan dan bisa juga tanpa menggunakan perulangan. Nah, kalau tanpa menggunakan perulangan berarti sama konsepnya satu per satu ya. Contohnya adalah write data indeks 0 atau baris 0 kolom 0, kemudian write data baris 0 kolom 1, dan seterusnya. Nah, kalau untuk menggunakan perulangan berarti for x dimulai dari 0 sampai dengan 4, kemudian itu untuk barisnya, kemudian untuk kolomnya for y dimulai dari 0 sampai dengan 1. Nah, kemudian ditampilkan, diperintahkan untuk menampilkan, yaitu write data x dan y, berarti write data baris dan kolom. Nah, ini untuk contoh studi kasus ketika menggunakan array 2 dimensi. Ya, di sini algoritma yang diminta adalah untuk menampilkan atau yang akan dibuat yaitu menampilkan bilangan menggunakan array 2 dimensi. Jadi menampilkan data-data yang ada di dalam array 2 dimensi. Nah, sama konsepnya diawali dengan deklarasi ya, karena memperkenalkan deklarasi ini sangat penting karena di sini memperkenalkan setiap variabel dan tipe data yang akan diproses. Nah, untuk deklarasinya ada variabel x, y, baris, kolom dengan tipe data integer, kemudian nama arraynya adalah data, ya, kemudian dideklarasikan sebagai array dengan indeks baris, ya, indeks awalnya 0 sampai dengan 9, kemudian indeks kolomnya, indeks awal 0 sampai dengan 9 juga, dengan tipe data integer. Nah, kemudian dideskripsikan bahwasannya diminta untuk menginputkan nilai baris dan kolom atau read baris dan kolom. Nah, kita gunakan perulangan saja ya supaya tidak satu persatu prosesnya. Oke, untuk perulangannya for x sama dengan 0 atau x dimulai dari 0 sampai dengan nilai baris yang diinputkan tadi. Nah, kemudian untuk kolom pun sama. For y dimulai dari 0 sampai dengan kolom atau nilai kolom yang diinputkan. Nah, setelah itu baru diinputkan datanya dengan cara read data x, y, ya, atau menginputkan data pada variabel x atau variabel baris dan y pada variabel kolom. Nah, ini untuk proses penginputannya. Setelah itu kita gunakan lagi pengulangan untuk menampilkan data yang diinputkan dengan menggunakan for, yaitu for x dimulai dari 0 sampai dengan baris, ya, sampai dengan baris yang diinputkan, kemudian for y sama dengan atau dimulai dari 0 sampai dengan
kolom sampai dengan kolom, ini untuk data kolomnya. Kemudian write data X, Y, berarti menampilkan data pada array X atau baris ya, pada variabel baris yaitu X dan variabel kolom yaitu Y. Oke, nah selanjutnya kita coba pahami apa sih manfaat dari array itu. Oke, manfaatnya yang pertama adalah pengelolaan data. Nah, array memungkinkan pengelolaan data dalam jumlah besar dengan lebih efisien. Sebagai contoh, jika kita ingin menyimpan data dari 100 siswa, nah kita dapat menggunakan array untuk menyimpan data tersebut dalam satu variabel dan mengaksesnya dengan mudah dengan menggunakan indeks. Nah, kemudian manfaat yang berikutnya apa? Yaitu menghemat memori. Ya, array menghemat memori ini dengan mengalokasikan ruang memori yang sesuai dengan jumlah elemen yang ingin disimpan. Nah, jika kita ingin menyimpan data dalam jumlah besar, nah ini menggunakan array lebih efisien daripada menyimpan data dalam variabel-variabel terpisah. Karena kalau variabel terpisah kan hanya satu variabel hanya bisa menyimpan satu data. Nah, yang berikutnya pemrograman yang lebih mudah. Nah, di sini array juga memudahkan pemrograman dalam hal pengaksesan dan pengolahan data dalam jumlah besar. Array memungkinkan kode yang lebih ringkas dan mudah untuk dipahami. Nah, yang berikutnya efisiensi waktu. Nah, array memungkinkan pemrosesan data dengan lebih mudah dan efisien. Nah, di sini kita dapat menggunakan array untuk mengurutkan data, mencari nilai tertinggi ataupun nilai terendah, kemudian menghitung rata-rata, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan dengan array atau dengan data yang disimpan dalam variabel array. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.